Yong Qingsuo ada di sana. Yang mulia. Yang mulia sudah kembali. Ayo kita pergi. Qingsuo, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kakimu terluka. Mengapa kamu keluar pada jam seperti ini? Qingsuo, sudah lama kita tidak bertemu. Tidakkah kamu merindukanku sama sekali? Saya punya kabar baik untuk dibagikan. Grand Minister of State Telemanyu-Tuscan. Untuk menikahkan saya dengan Yong. Apa? Yang mulia. Mengapa? Beraninya kamu, sebagai pelayan, meninggikan suaramu kepada Grand Minister of Works. Di siang di luar agak dingin. Mari kita kembali ke dalam. Ya, Nyonya. Qingsuo. Cukup. Yong, saya hanya ingin berbicara dengan Qingsuo. Yong. Bisiang, di mana kamu menempatkan Grand Minister of Works? Dengan mengatakan itu, Nona Yan, saya akan melakukannya. Kamu terlihat sangat lelah belakangan ini. Rambutmu juga banyak yang rontok. Bahkan ada kerutan di wajahmu. Qingsuo, kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Jika kamu terlihat lesu dan berantakan, suamimu akan merendahkanmu. Lagi pula ini bukan salahmu. Kamu telah melalui perjalanan panjang yang penuh bahaya. Untuk kekasihmu. Dia ternyata adalah kekasih yang tidak setia. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Bagaimana kamu tidak terlihat lesu dan sedih setelah ditinggalkan? Jika Yong memperlakukan saya seperti ini, saya lebih baik mati saja. Nona Yan, biarkan saya yang melakukannya. Kamu mungkin peduli pada Nyonya, tapi kamu bertindak seperti musuh Nyonya. Dan datang ke sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Beraninya kamu. Kamu sangat ingin menjilat Nyonya-mu. Sampai berbicara sembarangan tanpa tahu tempatmu. Yan Wan, saya adalah Nyonya dari Residence of Grand Minister of Works. Siapa kamu untuk mendisiplinkannya padahal kamu belum resmi menikah? Bahkan jika kamu menikah ke Residence of Grand Minister of Works. Jangan lupa ada hierarki di sini. Yuan Qingsuo. Aku datang ke sini untuk mencari suamiku. Kenapa? Dia tidak ada di sini? Apakah dia tidak datang ke sini tadi malam? Atau dia sudah tidak tertarik padamu? Itulah kenapa aku punya kesempatan untuk menikah ke keluarga ini. Kediaman Menteri Pekerjaan tidak kekurangan wanita. Denganmu di sini, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi kamu harus ingat, untuk memainkan peranmu sebagai Nyonya, semua bisa hidup damai jika kamu tidak membuat masalah. Jika kamu ingin cari masalah, kamu harus ingat, apakah kamu mampu melakukannya? Yuan Qingsuo. Yang Ya, Yang Mulia. Qingsuo sudah bangun. Dia juga terlihat lebih baik sekarang. Kamu terlihat baik hari ini, aku tidak sempat memberitahumu kemarin. Menteri Negara memberikan Wan Er sebagai nyonyaku. Kamu akan menjadi keluarga sekarang. Dan bisa rukun. Tentu. Qingsuo dan aku sudah lama berteman. Qingsuo. Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Selamat. Qingsuo orangnya dermawan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan Yong? Berikutnya kita berdua akan melayani Yong dengan baik. Kamu benar. Kamu harus merawat Menteri Pekerjaan dengan baik. Aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati.
Tuan, kami sudah menyiapkan semua bahan makanan sesuai daftar. Tapi rempah-rempah dari barat baru akan datang bulan depan. Bulan depan? Kita punya 7 hari lagi sebelum ulang tahun yang mulia. Yang mulia dan menteri negara akan datang. Kita butuh rempah-rempah itu. Pastikan rempah-rempah itu datang dalam 5 hari. Ya, Tuan. Apa ini? Bukan apa-apa, kamu akan merusak semua hal baik. Kenapa tidak mau memperlihatkannya jika bukan apa-apa? Apa kamu menyembunyikan barang selundupan? Bisiang di mana? Aku bisa menemukan barang selundupan. Berhenti bikin masalah di sini. Pergi sana. Dari semua hal, kamu harus bertingkah galak seperti Nona Yan. Dia bertingkah sombong. Hanya karena yang mulia ada di pihaknya. Jika rempah-rempah tidak ada di sini sebelum ulang tahun yang mulia, aku ingin lihat apakah kamu masih bisa segalak ini. Berhenti di situ. Apa? Tidak ada, pergi saja. Kenapa kamu memanggilku tanpa alasan? Kamu membuatku takut. Nyonya dibuli oleh Yanwan, dan aku dibuli oleh kamu. Nyonya dan aku memang sama-sama malang. Nyonya. Nyonya. Salam Nyonya Yuan. King Suo, aku dengar. Menteri Pekerjaan Umum akan menikahi Yanwan. Jadi aku buru-buru kembali dari Suizhou. Kamu baik-baik saja? King Suo. Siapa yang dia nikahi bukan urusanku. Kamu bilang itu karena kesal. Lagi pula dia adalah suamimu. Abaikan bahwa Yong punya reputasi hidup bermewah-mewah. Sekarang dia menikahi Yanwan kembali ke sini. Yanwan adalah pembuat onar. Kamu akan punya masalah tak berujung setelah ini. Aku tahu kamu sedih. Tapi pamanmu pasti punya alasannya untuk mengizinkan pernikahan itu. Aku tidak pernah ingin menjadi nyonya dari kediaman Menteri Pekerjaan Umum, apalagi bersaing untuk mendapatkan perhatian. Aku tidak ingin membuang energiku untuk itu. King Suo, kamu adalah keponakanku. Jika ada yang mengganggumu, atau jika kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu harus memberitahuku. Aku akan membantumu. Terima kasih, Tante. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku di mana aku dilahirkan? Kenapa kamu tanya-tanya ini tiba-tiba? Tidak ada. Aku pernah bertemu seseorang dari Jiangling sebelumnya. Aku merasa logat lokal mereka sangat familiar. Masalahnya aku kehilangan ingatanku, dan aku bahkan tidak tahu di mana aku dilahirkan. Tapi mengapa aku merasa logat lokal Jiangling itu akrab dan dekat? Jadi aku ingin bertanya padamu tentang itu. Kamu lahir di Suizhou. Setelah orang tuamu meninggal. Aku membayar seseorang untuk membesarkanmu. Mungkin perawat yang merawatmu berasal dari Jiangling. Itulah mengapa kamu merasa logat lokal Jiangling itu akrab. Terima kasih, Bibi. Kamu tumbuh dengan kesialan. Kamu mungkin sudah menikah ke kediaman Grand Minister of Works, tapi kamu terus sibuk tanpa ketenangan. Jangan lupa apa yang aku katakan. Setelah berkelana, kamu akhirnya kembali ke kediaman Grand Minister of Works. Kamu tidak boleh marah lagi. Tetap di kediaman Grand Minister of Works, dan nikmati hidupmu. Tuan. Tuan izinkan aku dan Changgong bersama. Kita akan bicarakan setelah kamu menemukan Soul Orb. Ya, Tuan. Kenapa aroma ini mengingatkanku pada gambar ini? Apakah ini nyata atau mimpi? King Suo, ada apa? Bibi, aroma apa yang kamu pakai? Ketika aku mencium aroma ini, aku merasa sangat familiar dengannya. Gadis bodoh, kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. Tentu saja kamu familiar dengan aromaku. Kamu benar tentang itu. Ketika aku mencium aroma ini, aku merasa hangat di dalam. Bisakah kamu memberitahuku resepnya? Aku tidak tahu apa resepnya. Aku hanya tahu itu dibuat dari sejenis bunga liar di tanah air kita.
Jika kamu menyukainya, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya untukmu. Terima kasih, Bibi. Dia bahkan belum menikah ke rumah tangga ini. Sungguh tidak tahu malu. Salam Nyonya Yuan. Salam Nyonya Yuan dan King Suo. Kalian memang pasangan yang serasi. Tidak heran Menteri Negara memberikan pernikahan ini. Bibi, aku akan pergi dulu. Silakan. Nyonya hati-hati di jalan. Yong, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu dan Waner. Semoga kalian hidup bahagia. Terima kasih Nyonya Yuan. Nyonya, Anda baru saja sembuh. Tapi Anda berjalan jauh dari kediaman Menteri Pekerjaan ke Istana Kekaisaran. Mengapa kita tidak kembali dan beristirahat? Salam yang mulia. King Suo, aku dengar. Kamu suka kuda. Bisakah kamu ceritakan pendapatmu tentang kuda ini? Itu memiliki telinga yang tegak, hidung yang lebar, dan keempat kakinya kuat. Itu memiliki bulu yang bersih dengan temperamen yang luar biasa. Yang mulia, itu adalah kuda yang bagus. Itu adalah kuda terbaik kedua yang pernah aku lihat. King Suo, ada apa? Tidak ada. Aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Jangan dipendam sendiri. Kamu bisa ceritakan padaku. Kamu akan merasa lebih baik setelah berbagi perasaanmu denganku. Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan belakangan ini. Aku tidak suka menjadi seperti ini, tapi Aku mengerti perasaanmu. Terkadang kita akan berjalan dan menemukan diri kita di tempat yang tidak dikenal. Kita sepertinya telah kehilangan arah dan harapan kita. Tapi jalan itu ada. Kita hanya tidak menyadarinya, itu saja. Tenang saja King Suo. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan harapan. Selama kamu masih memiliki harapan, suatu hari nanti kamu pasti akan menemukan kebenaran. ada banyak kekhawatiran dan konflik dalam urusan negara. Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir tentangku. Aku gagal melindungimu dengan baik. Jika bukan karena perhatianmu, aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Dari hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi diriku yang dulu lagi. Aku tidak akan merasa buruk menghindarinya, atau membiarkan hal-hal berlarut-larut. Aku tidak akan membiarkan kepercayaan dan perhatianmu padaku sia-sia. Jadi aku tidak akan menjalani hidupku dengan sia-sia. Ini Nona King Suo yang aku kenal. Yang mulia, aku punya rencana. Apa itu? Yang mulia, aku ingin pergi ke Institut Historiografi. Bolehkah aku? Apakah kamu berencana memeriksa catatan kasus di kota Jiangling? Benar, daripada hanya duduk dan menunggu. Mengapa tidak mengambil tindakan? Kamu memang wanita yang cerdas. Aku tahu. Kamu akan bangkit lagi. Berarti kamu akan mengizinkanku. Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Katakan saja itu perintahku. Mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Terima kasih yang mulia. Kuda ini. Kuda ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Ya. Sepertinya aku tidak salah memilih hadiah.
Nyonya, aku menemukan lebih banyak. Aku bahkan membawa gulungan dari dinasti Qin. Bawa ini pergi dan tinggalkan 2 ini di sini. Aku harus mengembalikannya. Tentu saja kamu harus mengembalikannya. Kamu harus mengembalikannya ke tempat kamu mengambilnya. Pastikan untuk menaruhnya di tempat yang benar. Pejabat Lu ada begitu banyak. Apa yang kamu anggap Institut Historiografi ini? Ingat, kamu hanya bisa membaca semua buku di sini. Kamu tidak boleh membawanya keluar dari Institut Historiografi. Ada begitu banyak dari mereka. Kapan kita bisa selesai membaca semua ini? Menurutku, ini akan memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Pergilah. Bukan ini yang Nyonya cari. Mengapa semua yang tercatat di sini tentang pertempuran? Ini benar-benar berbeda dengan yang aku ingat. Nona, apakah kamu tidak enak badan? Tuan Luo, saya baik-baik saja. Tapi apakah ini satu-satunya catatan yang kamu miliki tentang Jiangling? Saya bukan editor di sini. Saya hanya membersihkan dan melestarikan teks-teks sejarah ini itu saja. Nona, catatan seperti apa tentang Jiangling yang ingin kamu temukan? Saya juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saya hanya tahu Kaisar Wen membunuh banyak orang dalam ekspedisinya ke Jiangling. Nona, perang adalah urusan kelas penguasa. Setiap kali ada perang, selalu rakyat yang menderita. Kamu benar. Keamanan rakyat, semuanya bergantung pada kebaikan hati kelas penguasa. Tuan Luo, apakah kamu tahu apakah rakyat dibantai selama ekspedisi Kaisar Wen ke Jiangling? Benar jika kamu tidak membicarakannya. Saya tidak akan ingat bahwa ada tempat bernama kota Baishui, sekitar 40 li dari Jiangling. Mungkin itu berada di wilayah Jiangling, tetapi tidak ada garnisun Wei yang ditempatkan di sana. Kaisar Wen memimpin pasukan dan membunuh semua orang di sana. Kota Baishui? Tapi kenapa? Niat kaisar tidak bisa ditebak. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan oleh seorang raja? Nona, kamu harus berhenti menanyakan hal ini. Tapi ini adalah masalah yang sangat penting. Mengapa tidak ada catatan sejarah tentangnya? Saya khawatir saya tidak waras dan mengingatnya dengan salah. Tuan Luo, ini menyangkut asal-usul saya. Tolong jelaskan kepada saya. Nona Kingsuo, saya sudah tua. Saya benar-benar mengingatnya dengan salah. Tuan Luo, jika tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku, kamu bisa saja memberitahuku siapa yang ikut dalam ekspedisi dengan Kaisar Wen. Saya bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Tapi, Tuan Luo, ini menyangkut ketidakbersalahan keluarga saya. Tolong bantu aku. Benar, Pejabat Luo. Katakan saja padanya. Aku akan berlutut jika kamu mau. tolong jangan berlutut, Nona. Nona, aku tidak sedang waras. Anggap saja apa yang aku katakan sebagai omong kosong. Baiklah. Jabatan resmi orang yang dulu mengikuti Kaisar Wen, sekarang memegang jabatan Kaisar Wen dulu. Lalu apa jabatan Kaisar Wen saat itu? Pejabat Luo? Di mana pejabat Luo? Aku tidak percaya padanya. Dia sudah tua tapi larinya cukup cepat. Dia pasti punya kesulitannya sendiri. Ayo pergi.
Petugas Jin. Pejabat Luo. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih petugas Jin. Bisiang. Pejabat Luo berkata, orang yang mengikuti Kaisar Wen dalam ekspedisi memegang jabatan yang sama yang dimiliki Kaisar Wen saat itu. Ini akan terpecahkan jika kita bertanya, apa jabatan Kaisar Wen saat itu? Kota Baishui? Tidak heran tempat yang aku ingat di mana orang tuaku dibunuh tidak terlihat seperti kota seperti Jiangling. Itu kesalahan Zhuge Wusui yang menyesatkanku. Sayang sekali kita tidak menemukan catatan apapun tentang kota Baishui di Institut Sejarah. Kita masih tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Nyonya lihat apa yang aku punya di sini. Yang ini kebetulan tentang kota Baishui. Biarkan aku melihatnya. Bisiang, bagaimana bisa kamu mencuri buku? Nyonya, aku hanya tidak ingin kamu terlalu lelah di sana. Kerja bagus. Bukan itu, Mei? Salam, Nyonya. Mei. Nyonya ini Mei. Dia dari desaku dan sudah lama tinggal di istana. Jika kamu butuh bantuan apapun, kamu bisa tanya Mei. Aku akan butuh bantuanmu di masa depan. Bisiang, ayo kita pulang. Nyonya, tolong jangan belok kanan setelah senja. Kenapa? Kamu tidak tahu aturan istana. Tempat itu adalah tempat para dayang memberikan persembahan untuk Nona Yizhu. Yizhu. Dia adalah seorang dayang, tapi bukan dari dinasti ini. Dia adalah dayang dari dinasti Qin. Dayang dari dinasti Qin. Adik perempuan Chen Ji Duan Yizhu. Mencuri Soul Orb. Jadi kamu kenal Yizhu Mei, apalagi yang kamu tahu? Katanya Yizhu mencuri Soul Orb kunci istana Tianluo. Aku juga dengar dari para pendahulu, keturunan Yizhu hidup mengasingkan diri di selatan untuk menghindari kejaran Kaisar pertama Qin. Mereka bilang hanya klan Duanmu yang bisa membedakan Soul Orb yang asli. Apa? Begitulah katanya. Aku tidak yakin apakah itu benar. Para dayang mengagumi keberanian Yizhu, jadi mereka akan mengadakan upacara peringatan untuk Nona Yizhu di bawah pohon. Lalu apa kamu tahu sesuatu tentang Soul Orb dan keturunan klan Duanmu di mana mereka hidup mengasingkan diri di selatan? Ini semua hanya kabar burung. Aku tidak yakin tentang sisanya. Itu menyeramkan. Nyonya, kita harus pergi sekarang. Mei, jika kamu ingat sesuatu, tolong beritahu aku melalui bisiang. Ya, aku akan patuh. Matahari mulai terbenam. Nyonya, ayo kita pergi. King Suo benar-benar tidak masuk akal. Kenapa dia pergi ke istana setiap hari? Apakah makanan di rumah tidak sebagus di istana? Makan saja. King Suo, kamu benar-benar selera makan yang baik hari ini. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Menteri Negara Agung telah memutuskan untuk mengadakan pernikahanku dengan Yong pada hari ulang tahun Yong, yang tinggal 7 hari lagi. Aku harap kau tak berpikir terlalu jauh. Menteri Negara Agung berkata tidak ada bedanya menyelenggarakannya lebih awal atau nanti. Maka ia memilih hari ulang tahun Yong, agar semua orang bisa merayakan kedua acara bahagia ini. Hidangan hari ini sangat lezat. Aku paling suka ikan ini. Kamu? Yang?
Masih banyak makanan tersisa. Sayang sekali jika harus dibuang. Aku akan memberikan hidangan ini padamu sebagai hadiah. Di siang bukankah kau bilang makanan ini tidak akan enak? Jika sudah dingin, mengapa kau tidak membawanya? Baik, Nyonya. Yang, Aku sudah kenyang. Bawa kemari. Jangan sembarangan menyentuh koleksi bukuku. Apa kau pikir aku tidak punya hal yang lebih baik untuk Lalu dilakukan? apa yang sedang kau baca? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu, Berani juga dirimu. Mencuri dari Institut Sejarah. lalu kenapa kalau aku melakukannya? Mencuri dari Institut Sejarah adalah kejahatan besar. Bagaimana mungkin anak-anak yatim seperti kita yang diusir bisa dibandingkan denganmu yang hidup dalam kemewahan? Lagi pula mengapa kamu Menteri Pekerjaan Umum harus terlibat dalam hukuman mati? Kenapa? Apakah menurutmu aku belum cukup menderita hari ini? Apa itu sebabnya kau datang kemari untuk membuatku marah? Aku tahu kau marah. Tapi itu Menteri Negara Agung yang mengizinkan pernikahan ini. Aku tidak peduli siapa yang kau nikahi. Jangan lupakan siapa dirimu. Kau adalah Nyonya Rumah Menteri Pekerjaan Umum. Yuan Yong, aku tidak peduli. Jika kau menikahi Yan Wan atau siapapun. Nyonya Rumah Menteri Pekerjaan Umum, Nyonya Rumah, siapapun yang menginginkannya bisa saja mengambilnya. Aku tidak peduli. Aku hanya bisa menyalahkan nasib burukku karena berputar-putar dan akhirnya sampai di sini. Aku menerimanya. Tapi aku tidak mau berurusan denganmu sama sekali. Kenapa kamu terus memegangiku? Apakah kamu pikir seorang yatim piatu sepertiku yang tidak punya keluarga dan kenangan masa lalu harus dimainkan olehmu dan membiarkanmu memanfaatkan dan menipuku? Tidak. Aku tidak pernah ingin menjadi nyonya di kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Ketika aku bangun, aku sudah berada di kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Semua orang memanggilku nyonya, jadi aku menerimanya. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah Yuan Qingsuo adalah nama asliku. King Suo. Semua ini adalah kesalahan ayahmu Yuan Tai. Sudah berhenti membicarakannya. Kamu bisa menghentikanku, tapi bisakah kamu menghentikan orang-orang membicarakannya? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Apa yang kamu temukan? Aku tidak menemukan apa-apa, tapi aku tahu. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku karena kamu takut. Kamu takut mengakui kesalahan ayahmu. Berhenti membuat pernyataan sembrono. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kecuali kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku sudah bilang aku mengirim orang untuk menyelidikinya. Lalu apa kamu menemukan sesuatu? Jika kamu tidak menemukan apa-apa, kamu bisa memberitahuku siapa yang mengikuti ekspedisi Kaisar Wen ke Jiangling. Aku bisa pergi dan mencari tahu sendiri. Apakah kamu sangat ingin mengetahui kebenarannya? Apakah kamu ingin memecahkan misteri asal-usulmu? Atau mencari bukti untuk membuktikan bahwa ayahku adalah musuh yang membantai keluargamu dan memutuskan hubungan denganku? Apa bedanya? Yuan Qingsuo sudah kubilang sebelumnya. Kali ini aku takkan melepaskanmu. Kamu. Aku akan mengatakannya lagi sebelum aku menemukan kebenaran sendiri. Tak ada yang bisa memfitnah ayahku. Bukan kau pun. Tampaknya Kaisar Wen adalah ayah yang baik. Tapi aku tak mengerti. Mengapa seorang gubernur meminta untuk pergi berperang ke Jiangling? Mengapa dia memimpin pasukan untuk membantai orang yang tak berdaya? Gubernur? Kau meremehkan ayahku. Ayahku adalah Grand Preceptor Grand Minister of State dan General Pillar of State. Dia kemudian dianugerahi sebagai Kaisar Wen. Dia tak pernah menjadi gubernur. Grand Minister of State, jadi itu Yuan Hu.
yang mengikuti ekspedisi Kaisar Wen di Jiangling. Yuan Qingsuo, apa yang kau rencanakan? Aku tidak merencanakan apapun. Aku hanya tahu ayahmu dianugerahi sebagai Kaisar Wen, tapi aku tak tahu ayahmu memiliki prestasi gemilang seperti itu. Apa kau tidak berniat jahat? Tidak, aku harus pergi sekarang. Atau akan canggung kalau Wan Er datang ke sini. Yuan Yong mengaku suka bergonta-ganti pasangan. Tapi dua wanita sudah terlalu banyak untuknya. Grand Minister of State, menurutmu Nona Qingsuo akan percaya? Dia sudah terpancing. Dia hanya butuh beberapa hari untuk tahu bahwa akulah yang mengikuti Kaisar Wen ke Jiangling. Jiarkan Sekara alami meninggalkan Kidiman, untuk menemiku. Dan menukarnya dengan sesuatu yang berharga. Itu berarti kita bisa segera mendapatkan Soul Orb. Itu tergantung seberapa pintar Yuan Qingsuo. Semakin pintar dia, semakin cepat aku mendapatkan Soul Orb. Nona, Yang Mulia menakutkan. Apa? Beraninya kamu meminta penawar dariku. Tolong berikan aku penawarnya. Zheng Luoyun, beraninya kamu. Kamu sendiri yang minum pilnya. Sekarang kamu mau penawarnya untuk menyembuhkan Gao Changgong. Apakah kamu pikir aku akan melakukan apapun yang kamu minta? Changgong terlihat seperti orang yang berbeda sekarang. Dia bukan lagi orang yang aku kenal. Non Miao, ini salahku. Aku tidak lagi ingin memiliki hatinya. Aku mohon. Asalkan kamu bisa memberiku penawar, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu benar-benar serius? Asalkan demi kebaikan Changgong, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Non, aku sudah mencari kamu kemana-mana. Kamu ada di mana saja? Non, tolong. Tolong. Cepat. Non ditangkap. Seseorang. Tolong. Apa yang terjadi? Yang Mulia, cepat. Yang Mulia, seseorang menculik Non Yun. Di sana. Cepat. Luoyun. 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 Qingsuo, Non Qingsuo. Yuan Qingsuo. Bagaimana dengan Qingsuo? Mengapa cincin ini ada padamu? Apakah Yuan Qingsuo menyakitimu? Luoyun. Non. Panggil tabib Karajan Sekarang juga. Baik, Yang Mulia. Bawakan obat terbaik untuk lukanya. Baik, Yang Mulia. Apa kesalahan wanita tercantik di negara Qi ini? Keluarga Zheng telah berusaha keras membesarkannya. Tapi sekarang berakhir seperti ini. Ming Yue. Jangan khawatir. Aku akan menegakkan keadilan untuk Luoyun. Changgong, katakan padaku. Bagaimana Luoyun terluka? Qingsuo. Yang Mulia, ini obat untuk lukanya. Sakit, tolong aku. Yang Mulia, tolong aku. Qingsuo. Nona Qingsuo. Luoyun. Aku di sini.
Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Nona itu lembut dan baik hati. Dia selalu sopan kepada orang-orang. Dia tidak akan pernah menyinggung orang lain. Siapa yang begitu kejam hingga melukainya dengan kejam seperti ini? Yang mulia, biarkan aku mengirim orang untuk menyelidiki masalah siapa yang melakukannya. Berhenti di situ. Apakah kita perlu menyelidikinya? Yang mulia, tolong pikirkan ini dengan hati-hati sebelum Luoyun bangun. Tidak pantas untuk membuat kesimpulan tergesa-gesa. Nona Kingsuo adalah wanita lemah yang tidak tahu bela diri. Bagaimana dia bisa melukai dua orang secara berturut-turut? Aku yakin Anda juga tahu kemampuan Nyonya. Apalagi prajurit yang ahli bela diri seperti kita. Bahkan seorang ahli bela diri yang terampil tidak bisa mendekatinya. Yang mulia, cukup. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kingsuo, Nona Kingsuo. Kingsuo. Yang mulia, dia mungkin terluka parah. Tapi hidupnya tidak dalam bahaya. Aku telah meresepkan obatnya untuk memulihkan kesehatannya. Berikan dia obatnya setiap 4 jam. Dan biarkan dia beristirahat selama beberapa hari. Dia akan pulih setelah itu. Kapan dia akan bangun? Jika aku tidak salah, dia akan bangun setelah malam ini. Mohon tenang, Yang Mulia. Apakah luka di wajahnya itu akan meninggalkan bekas? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobatinya. Adapun hasilnya, kita harus menyerahkannya pada takdir. Antarkan Tabib Wang. Ya, Yang Mulia. Tabib Wang, silakan lewat sini. Yang Mulia, tolong saya. Tolong saya. Tolong. Changgong. Luoyun sudah baik-baik saja sekarang. Jadi jangan khawatir. Mingyue, aku akan pergi beberapa hari. Aku akan menitipkan kediaman ini padamu. Jika Luoyun sudah bangun, katakan padanya untuk menungguku. Aku akan segera kembali. Kamu mau pergi kemana? Kota Chang'an. Minggir. 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 Non, ini adalah Guibao House. Siapa orang hebat itu? Sekarang bahkan seorang wanita bisa pamer kekuasaan. Dunia sudah berubah. Ayo kita lihat. Ayo mari kita pergi. Ayo. Non, perhiasan apa yang Anda cari? Minggir, panggil manajernya ke sini. Non, perhiasan apa yang Anda inginkan? Saya bisa melayani Anda. Kamu? Dia adalah putri Gubernur Yan dari Yuzhou. Dia akan menikah dengan Menteri Pekerjaan Utama sebagai nyonya. Apakah kamu pikir orang kecil sepertimu bisa melayaninya? Suruh manajermu membawa perhiasan terbaik yang kalian punya. Jika kamu melayaninya dengan buruk, hati-hati nyawamu. Ya, saya akan segera pergi. Non, lihat betapa cantiknya jepit rambut ini. Cocok dengan warna kulitmu. Non, Anda harus membeli lebih banyak bedak. Jika Anda berdandan, Menteri Pekerjaan Utama akan menemani Anda setiap hari. Karena dia tidak akan pernah bosan denganmu. Diam, ya nyonya. Dia wanita yang akan menikahi Menteri Besar Pekerjaan? Menteri Besar Pekerjaan pasti diberkati dengan wanita cantik. Dia baru saja menikahi wanita cantik beberapa waktu lalu. Sekarang dia akan mendapatkan yang lain. Tapi aku dengar, bukan Menteri Besar Pekerjaan yang ingin menikahinya. Dialah yang bersikeras untuk menikahinya. Menteri Besar Negara mengabulkannya, jadi mereka harus menikah. Wanita ini pasti luar biasa. Tidak heran dia memamerkan kekuatannya tadi. Ternyata dia adalah kesayangan Menteri Besar Negara. Apa kamu tuli? Tidak bisakah kamu mendengar orang berbicara omong kosong? Tangkap orang-orang ini. Dan tampar mereka jika mereka terus berbicara omong kosong. Ya nyonya. Keluar sekarang. Pergi. Hilliard. Pergi. Pergi. Kami punya tamu terhormat di sini, Nyonya. Ini adalah harta toko kami. Minggir dari jalanku. Demi kebaikan. Siapa yang berani menginginkan wanita seperti itu? Minggir. Minggir sekarang.
Cepat, menyingkir. Minggir. Apa yang terjadi? Jangan bicara omong kosong. Yang Mulia bukanlah orang seperti itu. Jika bukan karena nafsu, mengapa dia ingin menikahi Yan Wan? Bagaimana Yang Mulia tidak bisa melihat bahwa Yan Wan itu arogan dan selalu mengganggu Nyonya King Suo? Yang perlu kamu lakukan adalah merawat Nyonya. Berhenti memikirkan urusan Yang Mulia. Kamu adalah pengawas yang tidak bisa membedakan benar dan salah, sehingga kamu tidak menasihati Yang Mulia saat dia melakukan kesalahan. Itu sebabnya Nyonya terluka sekarang. Kamu hanya berani bertindak liar di hadapanku. Pengawas Chu, tolong. Kebahagiaan Nyonya ada di tanganmu. Beritahu Yang Mulia bahwa dia tidak bisa menikahi Yan Wan. Aku tidak akan pergi. Yang Mulia punya pikirannya sendiri. Pikiran apa? Bagaimana aku tahu? Kalau kamu ingin tahu seburuk itu, kamu bisa tanya sendiri padanya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Padahal kamu selalu bersama Yang Mulia. Aku serius saat bilang aku tidak tahu. Yang Mulia, Bagaimanapun aku tidak tahu. Yang Mulia, Kembali ke sini. Kembali ke sini. Yang Mulia, Apa yang terjadi? Yang Mulia, kamu tidak bisa menikahi Nona Yan Wan. Kenapa? Kalau kamu menikahinya, dia akan menyiksa Nyonya. Tidak hanya Nyonya yang akan sedih, tapi kamu juga akan menderita. Kembali dan rawat Nyonya. Aku sedang merawatnya sekarang. Merawat Nyonya. Bukan sekadar menyajikan makanan dan minuman. Aku harus merawat Nyonya dengan sepenuh hati, termasuk masa depan Nyonya. Masa depan Nyonya. Masa depan Nyonya tergantung padamu. Kalau kamu tidak menghargainya, Nyonya tidak akan punya masa depan. Kalau Nyonya tidak punya masa depan, berarti aku juga tidak punya masa depan. Kalau Nyonyamu kabur, saat kamu mencoba menyelamatkan masa depannya, maka kamu juga tidak akan punya masa depan. Oh tidak, aku seharusnya mengambil sup ginseng dari dapur untuk Nyonya. Bagaimana bisa aku melupakan ini? Yang Mulia, aku pamit dulu. Yang Mulia, aku masih harus mengurus pernikahan. Aku pamit dulu. Yang Mulia. Apakah Nyonya makan tepat waktu? Yang Mulia, Nyonya punya nafsu makan yang baik hari ini. Dia menghabiskan sarapan dan makan siangnya. Dia baru saja tertidur. Sampaikan perintahku. Selama dia tidak meninggalkan rumah, lakukan saja semua yang dia minta. Ya, Yang Mulia. Hei Jia Liu, kita punya kabar buruk. SSSD. Nyonya baru saja tertidur. Nyonya ini baik hati. Kita akan baik-baik saja meski membangunkannya. Kamu harus memikirkan cara menghadapi Nyonya baru. Nyonya baru yang mana? Siapa lagi? Tentu saja Nona Yan. Dia pergi berbelanja dengan gembira pagi ini. Tapi dia marah saat kembali. Dia menghancurkan teko dan semua peralatan makan. Sekarang dia menanyai para pelayan satu persatu tentang persiapan pernikahan. Sepertinya kamu harus melaporkannya. Tapi aku tidak bisa meninggalkan posku. Aku sudah menyampaikan pesannya. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Nona Yan sangat merepotkan. Baiklah, aku akan segera kembali. Baik Nyonya lama maupun baru. Mereka sama-sama merepotkan bagiku. Sementara bis yang tidak ada di sini, aku harus mencari jawaban dari Yuan Hu. Dia akhirnya mulai makan. Yang Mulia, pernikahanmu akan berlangsung dalam 5 hari. Aku sudah mengurus prosesi pernikahan. Dan ini daftar tamu untuk pernikahan. Silakan lihat. Kamu yang memutuskan.
Lagi pula Yan Wan berasal dari kediaman Menteri Negara Besar. Perhatikan semuanya dengan baik, agar kita bisa menjawab Menteri Negara Besar. Yang Mulia, aku bahkan tidak tahu, apakah pernikahanmu ini bahagia atau menyedihkan. Ini hanya mata-mata lain, yang ditanam Menteri Negara Besar. Di sampingku itu saja. Tidak masalah. Tidak ada jalan keluar dari apa yang akan datang cepat atau lambat. Ada yang mengganggumu Yang Mulia? Mataku yang kiri berkedut akhir-akhir ini. Aku bertanya-tanya apakah ini pertanda buruk. Yang Mulia, kabar dari mata-mata kita. Kamu bisa pergi sekarang. Ya Yang Mulia. Menteri Besar Pekerjaan Umum Gao Changgong telah tiba di kota Chang'an. Ternyata ada sesuatu yang akan terjadi. Yang Mulia, Gao Changgong datang lagi ke kota Chang'an. Gao Changgong. Berani-beraninya dia datang lagi. Gao Changgong terlihat elegan dan pemberani, tapi dia sembrono. Jacob Yukin, karena perencanaan hati-hati Yang Mulia waktu itu, bagaimana dia bisa pergi? Saat ini banyak mata yang mengawasi kota Chang'an. Sangat berbahaya. Siapapun akan tahu. Dia tidak akan bisa pergi lagi. Saya khawatir dia datang karena Yuan Qingsuo. Apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan dia membawa Yuan Qingsuo pergi. Kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki dan temukan dia untuk saya. Ya Yang Mulia. Mengapa Yuan Qingsuo bertanya kepada saya tentang ayah kemarin? Dia bahkan bertanya tentang jabatannya. Nyonya baru ini memang sulit dilayani. Dia selalu marah kepada kami. Di kediaman Menteri Besar Pekerjaan Umum, para tuan memperlakukan pelayan dengan sangat baik. Saya khawatir itu tidak akan terjadi setelah ini. Nyonya baru apa? Selama dia tidak menikah ke rumah tangga ini, dia tidak dianggap sebagai nyonya. Nyonya Qingsuo lebih baik. Dia selalu baik kepada kami. Yan Wan tidak terlihat seperti putri keluarga terkemuka. Sebagai seorang wanita, dia teras berkeliaran di kediaman Menteri Besar Pekerjaan Umum. Dekat dengan Nyonya Qingsuo, dia jelas-jelas punya niat buruk. Nyonya Qingsuo memiliki sifat yang sangat baik untuk terus memanjakannya. Apa namanya itu lagi? Kami menyebutnya membuat masalah sendiri. Nyonya Qingsuo belum bahagia belakangan ini. Dia sudah lemah. Saya khawatir dia mungkin sakit karena ini. Kamu benar. Aku cuma nggak ngerti. Kenapa Yang Mulia terobsesi sama Yan Wan? Kalian ngomong apa sih di sini? Salam hormat Nona Yan. Kupikir kau udah lupa siapa aku. Manfaat apa yang Yuan Qingsuo kasih ke kamu? Sampai kau membelanya dengan setia? Aku setuju kau menghormati Yuan Qingsuo. Tapi kalau ada yang menghina aku nggak akan diam saja. Kami nggak berani. Nggak berani? Kau pikir aku buta atau tuli? Katanya masalah datang dari omongan sembarangan. Kalau aku nggak ngajarimu pelajaran hari ini, lain kali kau akan mengulanginya lagi. Chun Sue tampar mereka. Ya Nona. Yuan Qingsuo, kau selalu menghalangi aku. Dari segi kecantikan dan kemampuan, kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Sekarang semua orang membela kamu. Kalau aku nggak menyingkirkanmu, aku Yan Wan, nggak akan punya suara di kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Berhenti di situ. Yuan Qingsuo. Kau semakin menjadi-jadi sekarang. Kau sebenarnya mencoba melarikan diri di siang bolong. Mau ngapain? Sudah kubilang aku nggak akan melepasmu. Kalau aku melihatmu lagi. Jadi lebih baik kau bersikap baik. Dan jalankan tugasmu sebagai nyonya kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Kau pikir tinggal di kediaman Menteri Pekerjaan Besar lebih baik daripada mati? Jangan lupa hubungan asli kita. Yuan Yong, aku takut aku akan membunuhmu kalau terus tinggal di sini. Kau cuma mau balas dendam. Kau cuma perlu menusukku. Maka kau akan membalas kematian keluargamu.
Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kau cuma melihatku sebagai anak musuh. Kalau kau yakin ayahku adalah musuh yang membasmi keluargamu, kau bisa saja menusukku. Lakukan. Apa kau pikir aku akan memaafkanmu jika kau melakukan ini? Kau hanya mencari alasan untuk pembunuhan ayahmu. Lepaskan aku. Setelah aku pergi mungkin aku akan menemukan bukti. Jika kau tidak bisa membunuhku, lebih baik kau tetap di sini. Aku berjanji padamu. Aku akan menyelidiki apa yang terjadi di Jiangling dan memberimu jawaban. Menyelidiki? Selain Kaisar Wen yang pergi ke Jiangling, hanya ada Menteri Negara Yuan Hu yang juga pergi ke sana. Melihat bagaimana kalian berdua saling menipu dan mengelabui, apa kau pikir dia akan mengatakan yang sebenarnya? Dibandingkan dengan orang munafik sepertimu, aku lebih percaya apa yang Yuan Hu katakan. Yuan Qingsuo. Jadi kau memang mencoba mencari informasi dariku kemarin. Ya, aku melakukannya karena aku hanya tahu orang yang mengikuti Kaisar Wen dalam ekspedisi ke Jiangling memiliki jabatan resmi yang sama seperti yang Kaisar Wen miliki saat itu. Sekarang aku tahu itu adalah Yuan Hu. Bagaimana kau tidak memberitahuku bahwa Yuan Hu pergi dalam ekspedisi ke Jiangling? Tidak peduli seberapa ceroboh kau tidak bisa menyangkutkan kediaman Menteri Pekerjaan. Dan yang mulia. Kenapa? Apa kau mengakuinya? Apa kau mengakui bahwa ayahmu Yuan Tai membantai orang-orang yang tak berdaya dan membunuh seluruh keluargaku? Aku sudah memberitahumu. Aku akan menyelidiki kebenarannya dan memberimu jawaban. Kau dari semua orang? Akankah kau menemukan kebenaran? Aku lebih percaya Yuan Hu. Setidaknya aku tahu seberapa buruk dia. Selama aku menukar sesuatu yang berguna dengannya, dia akan memberitahuku yang sebenarnya. Kau bisa menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau memasuki kediaman Menteri Negara hari ini, aku khawatir kau tidak akan pernah keluar dari sana. Meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, atau hanya ada setengah kesempatan, aku tetap akan pergi. Kau tidak akan berani. Mengapa tidak? Kau bisa menghentikanku sekarang, tapi bisakah kau menghentikanku besok? Aku takkan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tidak akan pernah. Alih-alih menjadi nyonya dari Menshan ini, kau malah ingin jadi tahanan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Pengawal. Ya, Yang Mulia. Kepung halaman ini. Bagilah menjadi 4 shift dan berjaga secara bergantian. Tak seorang pun diizinkan masuk atau keluar halaman tanpa izin saya. Ya, Yang Mulia. Di siang. Yang Mulia. Hukum dia sesuai aturan keluarga. Yuan Yong. Yang Mulia tolong ampuni saya. Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya sangat menyesal. Yuan Yong, kau tidak bisa melakukan itu. Bisiang, apa yang sudah kukatakan padamu? Kau menyuruhku untuk mengawasi nyonya. Aku lalai dalam tugasku, aku tidak. Aku tidak menjaga nyonya dengan baik. Ini semua salahku. Aku yang diam-diam keluar sendiri. Bukan salah Bisiang. Jika kau ingin menghukum seseorang, cabutlah aku. Tarik nyonya itu pergi. Ya, Yang Mulia. Yuan Yong. Yuan Yong, kau. Jika kau adalah seorang pria terhormat, kau seharusnya tidak menggunakan penyiksaan. Ada seorang pelayan. Bukankah kau bilang kau lebih suka orang yang jujur dan jahat? Aku akan melakukan apa yang kau inginkan dan menunjukkan padamu betapa buruknya aku bisa menjadi. Yuan Yong. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, luapkan saja padaku. Melakukan hal ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Aku akan membencimu selamanya. Bukankah kamu sudah memutuskan bahwa kamu akan membenciku seumur hidupmu? Bisiang, apakah kamu menerima hukumanmu?
Aku menerima hukumanku. Nyonya, King Suo. Apakah kamu puas sekarang? Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihat jalan masuk ke kandangmu. Nyonya. Nyonya, Aku baik-baik saja. biarkan aku melihat lukamu. Tidak apa-apa, luka ini tidak berarti bagiku. Kamu hampir dihukum tadi. Nyonya, aku baik-baik saja. Yang Mulia sangat marah, karena dia khawatir bahwa kamu akan terluka lagi setelah meninggalkan kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Yang Mulia jarang marah seperti ini. Alasan Yang Mulia melakukan ini untukmu adalah karena dia peduli padamu dan menganggap kamu lebih penting dari apapun. Kamu tidak perlu menghiburku. Nyonya, kamu benar-benar salah paham dengan Yang Mulia. Aku bisa melihat dia tidak pernah bermaksud untuk mencambukku sama sekali. Tapi aku tidak menyangka kamu akan maju dan mengambil pukulan untukku. Aku tidak menyangka Yuan Yong adalah orang baik untukmu. Tentu saja Yang Mulia adalah orang baik. Aku belum pernah melihat keluarga kaya manapun atau bangsawan memperlakukan pelayan mereka dengan baik seperti ini. Yang Mulia tidak pernah menghukum para pelayan. Suatu kali Cui sedang membersihkan ruang belajar. Dia tidak sengaja memecahkan batu tinta favorit Yang Mulia. Tapi Yang Mulia tidak memarahinya. Dia mungkin marah kali ini. Tapi aku bisa tahu bahwa dia tidak benar-benar akan mencambukku. Nyonya, apakah kamu akan kesal kalau aku mengatakan ini? Nyonya, aku harap kamu tidak menyalahkanku karena terlalu mencempuri. Semua pelayan tahu bahwa Yang Mulia tulus padamu. Setiap kali kamu dalam masalah, Yang Mulia tidak bisa makan atau tidur. Seluruh tubuhmu dingin saat kamu kembali, dan kamu pingsan selama beberapa hari. Yang Mulia tetap berada di sisimu tanpa tidur selama berhari-hari, dan memelukmu hingga kamu hangat kembali. Aku merasa tersentuh melihat semua ini. Aku yakin Yang Mulia punya alasan untuk tidak membiarkanmu keluar. Kenapa dia terlihat lelah? Sepertinya dia tidak tidur selama berhari-hari. Nona yang akan menikah ke dalam keluarga ini. Nyonya, kamu harus merencanakan masa depanmu sendiri. Untungnya Yang Mulia sangat menyayangimu. Menurutku, sebaiknya kamu menjalin hubungan baik dengannya. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia hanya peduli pada kekuasaannya. Dia hanya takut kalau aku mati, dan dia tidak bisa menjawab Yuan Hu. Tuan Jin, Nonian, aku perlu bertemu dengan Menteri Negara Agung. silakan masuk. Alasan Gao Changgong datang ke kota Chang'an pasti ada hubungannya dengan Nona King Suo. Menurutku, ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan Gao Changgong. Belum saatnya. Apakah kekuasaan Menteri Negara Agung tidak cukup untuk menyingkirkan Gao Changgong? Gao Changgong bukan satu-satunya orang yang ingin aku bunuh. Aku ingin menggunakan Gao Changgong untuk memancing orang yang ingin aku bunuh. Jadi aku bisa menangkap mereka sekaligus. Kirim seseorang untuk mencari keberadaan Gao Changgong. Jangan memberitahunya. Ya Yang Mulia. Yang Mulia, Nona Yan meminta audiensi. Suruh dia masuk. Nona Yan, silakan masuk. Terima kasih telah mengabulkan keinginanku untuk menikahi Menteri Pekerjaan Umum.
Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu, Menteri Negara Agung. Ini sebagai tanda terima kasihku. Aku harap kamu mau menerimanya. Yanwan, aku rasa kamu tidak datang hanya untuk berterima kasih padaku, kan? Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Menteri Negara Agung. Menikahi Menteri Besar Pekerjaan Umum adalah keinginanku dan juga niat baikmu. Tapi Yuan Qingsuo terus menghalangiku. Dengan Samuel Kepler Pure ITU, dia menghasut para pelayan untuk memfitnahku. Aku benar-benar kesulitan. Jika kau bertanya padaku, Qingsuo bukanlah orang seperti itu. Qingsuo itu lembut dan baik hati. Tapi ada sesuatu yang kau tidak tahu. Sejak dia kembali, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia terus menentangku. Dan Menteri Besar Pekerjaan Umum, Menteri Besar Negara, Yuan Qingsuo sudah menjadi bidak tak berguna. Aku bisa melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Aku bahkan bisa melakukannya lebih baik. Jika kau bisa membuat Yuan Qingsuo hilang sepenuhnya, aku bersedia menanggung risiko apapun untuk melakukan apapun untukmu. Yuan Qingsuo bisa menemukan Soul Orb untukku. Aku juga bisa melakukannya. Aku sudah yakin bahwa Soul Orb berada di kediaman Menteri Besar Pekerjaan Umum. Apakah kau tahu apa yang harus dilakukan? Apakah Soul Orb benar-benar ada di kediaman Menteri Besar Pekerjaan Umum? Apa? Kau tidak percaya padaku? Aku tidak berani. Aku pasti akan menemukan Soul Orb dan mempersembahkannya padamu. Ketika itu terjadi, aku berharap kau tidak melupakan keinginanku. Pergilah. Aku akan pamit sekarang. Tuan, mengapa kau pulang terlambat hari ini? Meskipun kau sibuk dengan pekerjaan, kau harus menjaga kesehatanmu. Aku melihat Nona Yanwan tadi. Ada kabar baik? Dia datang untuk mengeluh tentang Qingsuo. Sayangnya Qingsuo tidak bisa berbuat banyak. Awalnya kami pikir menempatkannya di samping Yong bisa membantu kediaman Menteri Besar Negara. Kami tidak menyangka kecelakaan itu terjadi, yang membuatnya kehilangan ingatannya. Untungnya kami punya Yanwan sekarang. Yanwan itu cerdik. Kupikir keinginanmu akan segera terwujud. Tanpa Yuan Qingsuo, tidak akan ada Soul Orb. Kamu benar soal itu. Qingsuo tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Aku sempat bertanya-tanya, apakah kita harus mengeluarkan Qingsuo dari sana dan menguncinya di tempat rahasia dengan aku yang menjaganya? Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak sedang ingin memikirkan hal-hal ini. Tapi Kaisar terus saja menghalangiku. Sementara aku sibuk memperbaiki hubungan dengan bangsa Turki, dia malah bersiap untuk berperang dengan mereka. Kalau tidak ada yang menulis surat padaku, aku akan tetap dibiarkan dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa-apa tentang urusan negara. Kaisar ini sombong dan angkuh. Apakah dia akan mencapai sesuatu tanpa bantuanku? Sepertinya aku terlalu lunak padanya. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Besok aku akan tunjukkan padanya konsekuensi dari bermain dua sisi. Ini adalah area terbatas militer. Jenderal MA, tolong pimpin pasukan elit berjumlah 50.000 untuk menjaga perbatasan di utara. Sesuai perintahmu yang mulia. Tapi aku punya pertanyaan. Dan aku tidak yakin apakah harus mengatakannya. Kamu bisa jujur. Aku dengar bangsa Turki berniat menikahkan Putri Ashina dengan Menteri Besar Pekerjaan, yang akan menjadi aliansi seumur hidup antara kedua negara. Karena kita bisa hidup damai tanpa perang. Mengapa kamu berniat memulai perang? Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku tahu, Menteri Besar Negara telah terus berhubungan dengan bangsa Turki. Aku khawatir aliansi pernikahan ini adalah bagian dari rencana Menteri Besar Negara, jadi kita harus mengambil tindakan pencegahan jika kita berdamai dengan bangsa Turki melalui aliansi pernikahan. Negara Chia akan meragukan kesangguan kita untuk membentuk aliansi. Ketika itu terjadi, aliansi akan hancur. Ketika perang pecah, rakyat yang akan menderita. Andai aku tidak dipaksa melakukan ini. Aku tidak ingin mengerahkan pasukan
Yang mulia, kamu memang bijaksana. Aku gagal melihat gambaran besar. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan perbatasan. Baik. Saya juga membutuhkan Situsu untuk pergi ke negara Qi. Sebagai utusan dengan alasan aliansi. Untuk mencari tahu pandangan mereka terhadap bangsa Turki. Jangan ungkapkan strategi operasi besar Yo. Ya yang mulia. Jenderal Zhao Kao akan memimpin 5.000 orang. Untuk melindungi Situsu secara rahasia. Kalian akan ditempatkan di perbatasan Qi dan Yo. Jika terjadi perang mendadak antara Qi dan bangsa Turki, negara Qi bisa mengambil kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba. Salam Menteri Negara Agung. Menteri Negara Agung. Menteri Negara Agung. Menteri Negara Agung telah tiba. Apa yang membawamu ke sini dengan tergesa-gesa? Tergesa-gesa? Kalau aku tidak buru-buru, aku khawatir besar Yo akan hancur. Mengapa kau berkata begitu? Kenapa kau menolak aliansi pernikahan dengan bangsa Turki? Pertenangan ini ditetapkan oleh Kaisar Wen untuk Yong. Menteri Negara Agung, situasinya sudah berubah sekarang. Menurutku bangsa Turki hanya menggunakan aliansi pernikahan sebagai alasan. Bangsa Turki mungkin telah makmur untuk waktu yang lama. Namun setelah sekian lama mereka hidup jauh di utara. Yo dan Qi memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak perlu bergantung pada bangsa Turki untuk perlindungan. Selain itu bangsa Turki menyetujui aliansi pernikahan dengan syarat bahwa besar Yo mengirimkan emas, perak, tekstil, serta biji-bijian dan peralatan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Pertama, bangsa Turki tidak tulus. Kedua, mengirim upeti dalam jumlah sebesar itu akan melemahkan kekuatan besar Yo. Seorang menteri rakyat biasa tentu saja tidak memikirkan urusan negara. Apakah kau mengatakan pamanku, ayah yang mulia Kaisar Wen, tidak sevisioner dirimu? Menteri Negara Agung. Yang mulia. Yang kutahu adalah jika kita menolak aliansi pernikahan dengan bangsa Turki, itu akan melukai harga diri bangsa Turki. Jika mereka menyerbu dalam skala besar, mereka akan membunuh tanpa ampun yang akan membuat rakyat menderita dan sengsara. Sebagai penguasa negara, apakah kau sama sekali tidak memikirkan rakyat? Menteri Negara Agung. Perang mendadak itu buruk bagi rakyat. Saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Para menteri dan saya baru saja membahas langkah penanggulangan. Mengapa kalian tidak? Karena kau punya strategi yang bagus. Saya bisa beristirahat tanpa khawatir. Aku belum merasa sehat akhir-akhir ini. Jadi aku perlu beristirahat di rumah. Yang mulia, Anda sendiri yang harus menghadapinya. Menteri Negara Agung. Aku punya satu hal untuk dibicarakan denganmu. Tentang pernikahan Yong. Aku tidak pikir itu pantas. Belum lama sejak Yong menikahi King Suo. Sekarang King Suo juga tidak sehat. Jika dia menikahi wanita lain pada saat ini, aku takut itu akan mempengaruhi reputasi Yong. Apa kau khawatir tentang reputasi Yong? Atau reputasi Yuan King Suo? Nona King Suo berhasil menang secara mengejutkan. Selama pembicaraan damai dengan negara Qi, dia juga dianggap telah memberikan jasa besar. Apalagi Nona King Suo adalah keponakanmu. Baik secara resmi maupun pribadi, melindungi reputasinya bukanlah hal yang berlebihan. Yang mulia benar. Aku tidak akan membiarkan urusan pribadi mempengaruhi urusan resmi. Yuan King Suo meninggalkan Chang'an tanpa izin berkali-kali, dan memiliki hubungan dekat dengan negara Qi. Itu adalah kejahatan yang sangat keji. Aku tidak akan membiarkannya pergi, hanya karena dia keponakanku. Begitu aku mendapatkan bukti, aku akan menjatuhkan hukuman mati padanya sendiri. Sampai aku menemukan bukti apapun, saya meminta Yang Mulia mengeluarkan perintah pembatasan, agar dia tidak meninggalkan kediaman Menteri Pekerjaan Umum. Lagi pula ini adalah pernikahan Yong 5 hari lagi. Saya harap Yang Mulia dapat datang dan mengucapkan selamat kepadanya secara pribadi. Untuk menunjukkan kasih sayang persaudaraanmu. Saya permisi dulu. Yang mulia, Yang mulia. Kamu dan kamu. Saya ingin kalian menjaga tempat yang penting. Pak Tuan. Yang lainnya ikuti aku. Kau bersusah payah. Hanya demi Yuan King Suo. Yuan Yong.
Usaha kamu sia-sia. Meskipun kamu memasang pertahanan seketat ini, aku akan menuntut keadilan. Untuk ibu dan Luoyun. Bunga-bunga ini cantik. Selimut baru ini terasa hangat. Karpet ini juga terlihat cantik. Obat luka luar semuanya ada di sini. Baginda pasti tahu. Nyonya itu Moodi. Bagi Nyonya, minum obat lebih penting daripada makan. Tunggu. Aku tidak suka warna seteh ini. Aku ingin sesuatu yang lebih elegan. Tapi, ya Baginda, Juga warna meja itu tidak cocok dengan perabotan di sini. Ada yang bisa. ya Baginda, Ganti meja ini. ya Baginda. Ganti semua lukisan di dinding. Aku lebih suka lukisan pemandangan. Jangan keterlaluan. Kenapa kamu tidak mau? Apa itu menyakitkanmu? Bukankah kamu yang bersikap sok suci dan bilang akan memberiku hidup yang aku inginkan? Apakah kamu yakin ini hidup yang kamu inginkan? Tentu saja. Baiklah, kediaman Menteri Pekerjaan Besar tidak kekurangan perabotan dan lukisan. Ada yang bisa. Ya Baginda, Ganti semua perabotan di ruangan sesuai permintaan Nyonya. ya Baginda. Baginda, kami telah menempatkan 2 pasukan penjaga lagi. 1 pasukan akan menjaga pintu masuk dan yang lain akan menjaga bagian luar. Aku yakin Nyonya akan aman sekarang. Aku pikir ini bukan untuk keamananku, tapi untuk hati Menteri Pekerjaan Besar. Nyonya, Kalian semua bisa pergi. ya Baginda. Benar-benar pria munafik, dengan lidah yang menipu orang lain. Jika aku jadi kamu, aku akan tertawa dalam hati. Kamu sangat pandai berpura-pura. Jatuh cinta pada seseorang tak lebih dari ini. Meskipun dia membencimu dan menyalahkanmu, dia tetap tidak bisa melepaskanmu. Kamu tetap ingin melihatnya apapun yang terjadi. Kalau kamu tidak rindu melihatnya, kenapa kamu selalu ingin pergi? Kalau dia tidak ingin melihatmu, kenapa dia menyelinap masuk ke kota Chang'an lagi? Apa? Yang Mulia datang ke kota Chang'an? Aku tak ingin melihatmu lagi. Kamu tidak pantas mirip dengan Lian. Tidak ada bedanya apakah kita bertemu atau tidak. Adapun aku dan dia, sebaiknya kamu khawatir lebih sedikit. Seseorang. Ya Yang Mulia, Awasi tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. ya Yang Mulia. Yang Mulia, kediaman Menteri Pekerjaan Umum telah mengerahkan banyak penjaga. Aku yakin mereka sudah tahu Gao Changgong telah menyusup ke kota Chang'an. Aku tidak menyangka begitu banyak orang ingin membunuh Yuan King Suo. Dia memang umpan yang berguna. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Gao Changgong? Yang Mulia, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi kami belum menemukan Gao Changgong. Sudah beberapa hari sejak Gao Changgong menyusup ke Chang'an di bawah hidung Kaisar dan berjalan di jalanan. Kaisar tidak melakukan apa-apa tentang itu. Sepertinya hari-hari baik akan segera berakhir. Kurasa dinasti You Agung akan segera runtuh. Menurutku, nasib sebenarnya dari dinasti You Agung akan segera tiba. Apa maksudmu? Kamu adalah penguasa sebenarnya dari dinasti You Agung.
Jika keberadaan Gao Changgong terungkap, dan Turki menyerang, karena dinasti Zhou Agung menolak aliansi pernikahan dengan 2 serangan sekaligus, rakyat dinasti Zhou Agung pasti akan kehilangan kepercayaan pada kaisar. Saat rakyat panik, ini akan menjadi waktu yang tepat bagi penguasa sejati untuk mengambil alih kekuasaan. Ketika saat itu tiba, bukan hanya rakyat Zhou yang akan tunduk padamu, bahkan Qi dan Turki pun akan bersujud padamu. Beraninya kau. Bagaimana bisa kau membuat pernyataan pemberontakan seperti itu dengan sembrono? Maafkan hamba yang mulia. Hamba mohon maaf yang mulia. Silakan hukum kami. Baik yang mulia. Semuanya sudah siap. Yan Wan, sekarang giliranmu untuk bergerak. Kita harus mengirim lebih banyak orang untuk menjaga jalur darurat. Baik yang mulia. Juga, awasi King Suo. Jangan biarkan dia pergi, kecuali memang diperlukan. Baik yang mulia. Yang kau pikirkan hanya Yuan King Suo. Apakah dia satu-satunya yang kau pedulikan? Sooner or later, kau akan tahu. Aku jauh lebih baik daripada Yuan King Suo. Tidak ada di ruang belajar? Soul Orb adalah benda yang sangat penting. Jika Yong mengetahuinya, dia pasti akan menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Tapi aku sudah mencari di kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Aku bahkan tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan Soul Orb. Di mana bisa berada? Kamar tidur? Kamar tidur Yong adalah satu-satunya tempat yang belum aku cari. Kau benar-benar tidak ada harapan. Ini tempat yang sangat bagus untuk tinggal. Tapi kau membuatku memaksamu tinggal di halaman kecil. Mengapa menyiksa dirimu sendiri? Ini buruk, dia pasti mencium bau rougeku. Aku sudah lelah seharian. Jadi aku akan tidur lebih awal.